Bab 362. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Hoodie Zip Up. Peringkat, unik. Daya tahan, 57/61. Defense, 10. Asterisk move. Speed akan meningkat 30%. Asterisk hambatan angin akan meningkat sebesar 20%. Jubah yang dirancang oleh Blacksmith legendaris. Namun, penampilannya berbeda dari penampilan jubah biasa. Berkat sisik silfit yang digunakan sebagai bahan, afinitas dengan angin dan kecepatan gerakan akan meningkat. Anda bisa bersembunyi saat mengenakannya, tapi siluman akan dimatikan saat diserang musuh. Ketentuan penggunaan, tidak ada. Berat, 5. Keuntungan terbesar adalah, durasi hoodie zip up. Kondisi silumannya dipertahankan, hanya dengan memakainya. Namun, itu tidak memakan mana, karena itu bukan termasuk sihir. Tidak seperti keterampilan sembunyi-sembunyi assassins, itu bisa dilihat melalui insight. Itu memiliki kerugian dan menjadi tidak efektif, terhadap mereka yang memiliki indera tajam. Tapi, kerugian ini tidak berlaku di pulau ke-20. Helmund hanya bergantung pada pandangan saja. Grid bergegas maju dengan buff gerakannya, dan Helmund tidak dapat menemukannya. Grid dapat dengan mudah menerobos pulau ke-20 dengan menghindari monster yang tersebar di mana-mana. Hoodie Zip Up adalah penghitung sempurna untuk pulau ke-20. Anda telah memasuki pulau ke-21. Luar biasa, sangat menakjubkan. Grid merasa senang, selama proses menerobos pulau ke-20. Apakah dia mengagumi kemampuannya sendiri? Tidak, Grid mengagumi Kraugel. Kraugel mungkin adalah kandidat Sword Saint. Tapi pada akhirnya, dia hanya memiliki kelas normal. Dia tidak memiliki akses ke semua jenis item seperti Grid. Jadi, bagaimana dia mencapai pulau ke-30? Keahliannya benar-benar fenomenal. Dia tidak hanya kuat dalam pertempuran dan berburu. Kraugel adalah monster yang luar biasa dalam segala hal. Petik 1. Ketika ia membayangkan proses yang digunakan Kraugel untuk melewati pulau ke-20, Grid menyadari berat julukannya. Challenger. Bini memanggil Grid yang melamun. Grid dengan cepat pulih dan melihat sekeliling. Pulau ke-21 berkabut membentang di depannya. Dia tidak bisa melihat di depannya. Aku bahkan tidak bisa melihat tanganku. Tidak mungkin mengidentifikasi apapun di depannya, berkat kabut tebal. Ada perasaan gelisah, karena dia tidak bisa melihat. Bini menertawakan Grid yang gelisah. Kamu beruntung di Fog Island. Kamu bisa melewati pulau ke-21 secara gratis. Fog Island. Itu adalah pulau dengan toko. Sebuah toko. Grid memikirkan Challenger Store. Apakah kamu berbicara tentang Challenger Store? Iya, itu adalah toko tempat kamu bisa membeli barang dengan Challenger Store. Toko. Dengan kata lain, kemunculan Fog Island itu acak. Itu benar. Satu orang yang sangat beruntung, bertemu dengan Pulau Fog di pulau ke-10. Satu orang yang tidak beruntung, tidak melihatnya meskipun mencapai pulau ke-30. Orang yang sial itu adalah Kraugel. Ya Tuhan, ada seseorang yang benar-benar bernasib lebih buruk daripada Grid, itu ada. Grid merasa simpati, saat dia bertanya pada Bini. Jadi, tahukah kamu di mana toko itu berada? Aku tidak bisa melihat di depanku, karena kabut ini. Kemanapun kamu pergi, toko secara alami akan menunggumu. Lebih baik memikirkan terlebih dahulu, tentang apa yang akan kamu beli dari toko. Toko hanya buka selama 5 menit. Aku tidak tahu apa yang dijualnya. Hehe. Apakah kamu lupa jika aku adalah Fairy pembantu? Aku sudah menemukan sebagian besar barang yang dijual di toko. Oh, orang ini, sepertinya cukup membantu. Grid mengaguminya, ketika Bini mengenakan kacamatanya lagi. Ada 4 jenis produk yang dijual di toko di Fog Island. Ada gulungan teleportasi ke benua timur, eliksir, berbagai buku perubahan kelas, dan buku skill. Buku perubahan kelas, berkisar dari peringkat normal ke peringkat rare, sedangkan buku skill berkisar dari peringkat normal ke unik. Mata Grid melebar. Barang-barang yang dijual di toko sangat bagus. Itu adalah hal-hal langka, yang tidak bisa dibeli dengan uang. Di antara mereka, item dengan nilai terendah dari gulungan teleportasi ke benua timur. Mungkin itu dijual, karena sebagian besar Challenger datang ke sini untuk menemukan cara untuk pindah ke benua timur. Tapi, kamu bisa mendapatkannya secara gratis, ketika kamu bertemu Styx. Kraugel, orang yang mencapai pulau ke-30 mendapat gulungan dari Styx. Benar, tapi untungnya bagi mereka, 6 Challenger bertemu toko sebelum pulau ke-10, dan membeli gulungan teleportasi. Mereka bahkan tidak mencoba untuk menantang pulau-pulau selanjutnya. Pengecut. Ini tidak pengecut, tapi bijaksana. Ada 7 player yang telah pindah ke benua timur sejauh ini. Petik 1. Grid memikirkannya, ketika dia bergerak melewati kabut dan menemukan kereta. Itu adalah kereta berbentuk labu, yang memancarkan cahaya lembut dan tenang. Itu adalah Challenger Store. Grid menerima panduan Bini dan mendekati kereta. Berbagai barang dipajang di gerbong. Apakah tidak ada pemilik toko? Tidak, ini toko yang tidak dijaga. Ah. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Jika ada pemilik, dia akan dapat mengajukan pertanyaan. Grid mulai memindai produk. Gulungan teleportasi ke benua timur.
Kamu dapat pergi ke desa awal, Pangea, di benua timur. Berat, 0,1. Harga, 50 Challenger Point. Eliksir. Ramuan yang meningkatkan status tertentu, sebanyak 10 poin. Berat, 10. Harga, 250 Challenger Point. Eliksir itu sangat murah. Setelah menyelesaikan 20 pulau, Grid memiliki 901 Challenger Point. Itu berarti, dia bisa membeli 3 eliksir yang bernilai jutaan gold. Dia menganggap ramuan itu murah, tapi kenyataannya sangat berbeda. Orang-orang yang cukup beruntung menemukan kereta labu di pulau ke-10, rata-rata memiliki 150 poin. Dengan kata lain, dari sudut pandang umum, eliksir tidak murah sama sekali. Itu bukan kebaikan untuk Challenger lain di Behen Archipelago, kecuali Grid. Grid memperhatikan barang-barang lainnya. Buku perubahan kelas Thunder Swordsman. Peringkat, Rare. Anda bisa berubah menjadi Swordsman. Berat, 100. Harga, 1000 Challenger Point. Buku perubahan kelas Sorcerer. Peringkat, Rare. Anda bisa berubah menjadi seorang tukang sihir ledakan. Berat, 100. Harga, 1000 Challenger Point. Harem. Kelas tersembunyi dinilai rare. Setahun yang lalu, mereka akan dijual dengan miliaran won. Sekarang, nilai kelas rare telah sangat berkurang. Orang-orang belajar, jika ada celah yang sangat kecil antara kelas kemajuan ketiga dan kelas nilai rare. Kelas jarang, tidak menghasilkan banyak uang lagi. Bini mengatakan, jika kelas hanya ada di peringkat rare. Grid kecewa setelah memeriksa daftar buku perubahan kelas, lalu melihat buku skill. Das untuk mengubah tabel. Peringkat, Rare. Menuju target dan memberikan damage yang sebanding dengan defense target. Mereka akan berada dalam kondisi kaku selama 0,3 detik. Ketentuan penggunaan, tidak ada. Harga, 400 Challenger Point. Hujan pendek berkobar. Peringkat, Epic. Menyebabkan hujan api selama 3 detik, di area yang ditentukan. Damage yang diberikan kepada musuh, sebanding dengan magic power dan attack power pengguna. Ketentuan penggunaan, tidak ada. Harga, 900 Challenger Point. Lulus. Kebanyakan pemain mendambakan keterampilan yang dinilai rare dan epic. Tapi, Grid yang memiliki keterampilan legendaris dan tidak tertarik. Untuk Grid, itu hanya membuang-buang poin. Namun, keterampilan yang dinilai unik berbeda. Ksatria ke-19, Fulito. Seperti buku skill, Festival Aura, yang ia turunkan, semua skill uniknya memiliki kinerja yang luar biasa. Grid juga menginginkannya. Festival Aura membusuk di storage-ku. Aura Festival adalah versi yang lebih rendah dari Pakmas Swordsmanship, Transcendent Link. Grid menyimpannya di storage, karena tidak ada alasan baginya untuk mempelajarinya. Dia menunggu kesempatan, untuk menjualnya dengan harga tinggi. Mata Grid melebar, saat dia melihat dengan cermat daftar skill. Skill yang ia lihat, bukanlah skill tersembunyi yang memiliki peringkat rare, epic, atau unik. Itu adalah keterampilan yang dinilai normal, yang menarik perhatian Grid. Weapon Mastery. Peringkat, normal. Jenis, pasif. Keterampilan penguasaan segala senjata. Harga, 6000 Challenger Point. Weapon Mastery. Weapon Mastery. Itu adalah skill yang meningkatkan kekuatan serangan dan tingkat akurasi, terlepas dari jenis senjata apa yang digunakan. Hanya sejumlah kecil kelas khusus tempur yang bisa mendapatkannya. Dan itu bisa disebut senjata terkuat, untuk beberapa kelas. Namun, toko gila ini menjual senjata terkuat. Aku menginginkannya. Grid dipenuhi dengan keserakahan yang ekstrim. Itu alami. Grid memiliki skill pasif terkuat yang memungkinkannya membuat dan menggunakan semua senjata. Jadi, ini adalah skill konyol yang cocok untuknya. Keterbatasannya adalah, dia tidak memiliki skill tipe mastery apapun. Sekarang, dia bisa mengatasi keterbatasan itu. Wajar jika keserakahannya mendidih. Masalahnya adalah harga. Mengapa skill normal begitu mahal? Awalnya, skill pasif itu mahal. Di antara mereka, skill Weapons Mastery adalah yang paling mahal. Kotoran. Toko akan segera tutup. Grid memeriksa batas waktu dan merasa kesal. Jika kamu ketinggalan toko ini sekarang, apakah itu berarti aku tidak bisa menggunakannya lagi? Tidak, seperti yang aku katakan sebelumnya, Fog Island muncul secara acak. Itu mungkin muncul lagi di masa depan. Tapi, itu tidak pasti. Kalau begitu, aku akan menunggu lain kali. Dia harus membersihkan semua pulau untuk mendapatkan Weapons Mastery. Scroll portal benua timur adalah sesuatu yang bisa ia dapatkan dalam proses pertemuan Styx. Grid memutuskan untuk meninggalkan toko. Mata Bini bersinar seperti lentera, ketika dia melihat Grid. Aku takut kamu akan membeli scroll portal dan pergi. Tapi, kamu benar-benar Challenger yang menerobos ke pulau ke-20. Sia-sia untuk membeli sesuatu, ketika aku bisa mendapatkannya secara gratis. Apakah dia bisa mengumpulkan 6000 Challenger Point? Bahkan, jika aku gagal kali ini, dia akan menjadi lebih kuat dan menantangnya lagi. Grid tersedot ke gerbang. Anda telah memasuki pulau ke-22. Cepat datang. Grid terbakar dengan antusiasme. Begitu dia memasuki pulau baru, dia melihat-lihat struktur pulau seperti biasa, sambil menunggu Bini menjelaskan.
Bini menjelaskan. Hingga ke pulau ke-25, ini adalah pertarungan melawan waktu. Kemudian, sebuah misi diciptakan untuk membuktikan kata-kata ini. Pulau ke-22. Singkirkan monster. Hadiah, 162 Challenger Point. Oke, aku mengerti. Grid tidak menunda. Dia segera memanggil God Hand, Noe, dan Randy dan pergi untuk membunuh semua monster pulau itu. XP, kecakapan skill, dan Challenger Point menumpuk. Itu menyebabkan kemauan Grid untuk terbakar. 4 hari kemudian, Grid membunuh ribuan monster di 3 pulau, dan akhirnya mencapai pulau ke-25. Stick menunggunya. Kamu adalah Pakmas Descendants. Bahkan, yang terkuat di neraka, binatang iblis. Jika itu kamu, Hall of Fame yang terkontaminasi. Tiba, Cook. Petik 2 tanda tanya petik 2. Stick jatuh, ketika berbicara. Grid merasa gugup, ketika dia melihat Stick nyaris tidak bernapas dalam jubah yang berantakan. Ada yang aneh. Grid tahu, betapa sialnya dia. Realitas kejam menyebar di depannya. Sebuah kues telah dibuat. Selamatkan Stick. Kues tersembunyi. Penyakit Stick semakin memburuk, setelah menonton penampilan mengejutkanmu. Untungnya, itu masih bisa diobati dengan obat. Setelah mempelajari metode menyiapkan obat dari Stick, rawatlah dia. Penghargaan penerimaan kues. Resep, Elf Miraculous Medicine, akan diperoleh. Reward. Affinity dengan Styx akan naik ke tingkat maksimum. Kegagalan. Kematian Styx. Apakah Anda ingin menerima kues? Petik 2. Tidak, kenapa dia mati, jika masih bisa diobati dengan obat? Dia tidak yakin, tapi itu adalah kues tersembunyi. Hadiahnya tampak istimewa, dan Stick tidak bisa mati. Grid berpikir sepositif mungkin dan membantu Stick. Sururuk. Wajah Stick terpapar, ketika tudungnya terlepas. Dia adalah pria muda yang mengejutkan, yang dipenuhi keringat. Dia adalah pria cantik dengan telinga yang runcing. Elf. Grid telah memainkan Satisfy selama hampir 2 tahun. Tapi, itu adalah pertama kalinya, dia melihat V. Dia penasaran, tapi ketidakpuasan memenuhi wajah Grid. Biasanya, bukankah itu seharusnya Elf adalah wanita? Elf pertama yang ia temui adalah laki-laki. Dia harus merawat seorang pria sendirian di sebuah pulau tanpa orang lain. Sekali lagi, kenyataan tanpa henti, tidak seperti film dan manhwa.